Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arbi Kurniawan, BP 191151 3011 dari jurusan Teknik Komputer Fakultas Teknologi Informasi. Eh, se- saya akan mencoba menjelaskan tentang ancaman terhadap keamanan data dan privasi. Ini adalah UTS dari Keamanan Informasi 1 yang diampu oleh dosen Pak Rifki Suwandi MT dan Ibu Rizka Hadelina MT. Yang pertama itu adalah periksadata.com. Periksadata.com sendiri itu berfungsi untuk mengetahui apakah email yang selama ini kita gunakan sudah pernah terjadi kebocoran. Jadi di sini itu jika kita memasukkan email kita, maka kita bisa memeriksa apakah email kita sudah pernah terjadi kebocoran sebelumnya atau tidak. Jadi di sini saya menggunakan email saya untuk mengetahui apakah email saya sendiri sudah pernah terjadi kebocoran. Di sini bisa dilihat sudah terjadi dua kebocoran, yaitu pada Canva dan Medway. Yang pertama itu Canva eh, terjadi itu data bocor pada tahun 2019, 24 Mei, dan di Medway pada 13 Januari 2020 tentang informasi perangkat, email, nama lengkap. Lalu itu analisis dari website ini sendiri. Periksa data ini itu menggunakan sumber dari Have I Been Found. Jadi keseluruhan data dan keterangan mengenai kebocoran data ini bersumber dari API milik Have I Been Found. Untuk keperluan pemeriksaan kebocoran data itu periksadata.com itu memerlukan data pribadi yaitu email yang akan ditelusuri apakah pernah terjadinya kebocoran pada email kita itu. Untuk menggunakan website email ini sendiri itu kita pertama haruslah mengetikkan email kita pada website ini. Lalu kita klik langsung periksa sekarang. Setelah kita klik periksa sekarang, maka nanti akan muncul itu email kita itu sudah terjadi kebocoran atau tidak sebelumnya. Jika termasuk data ini pernah terjadi kebocoran, maka akan terlihat pada website ini apa saja yang sudah pernah bocor. Dan kita akan disarankan untuk mengubah password milik kita sendiri yang sulit untuk ditebak orang. Misalnya kayak mengaktifkan verifikasi 2 langkah atau menggunakan password yang berbeda-beda setiapnya. Dan jika mungkin sulit untuk menghafal password, itu disarankan untuk menggunakan aplikasi seperti password manager. Jadi fitur dari website-website ini sendiri itu ada yang pertama adalah beranda. Beranda ya bisa dilihat di sini tempat awal kita untuk memasukkan email. Lalu ada tentang, di mana tentang ini adalah berisi penjelasan terkait website periksadata.com dan tim-tim dari periksadata.com ini. Lalu ada kebijakan privasi, di mana kebijakan privasi ini berisi tentang syarat-syarat dan kebijakan yang telah ditetapkan tim periksa.com. Dan sebagai aturan selama menggunakan website periksadata.com. Lalu terakhir ada kontak, itu adalah berisi email ataupun media sosial dari periksadata.com untuk bisa berkomunikasi lebih lanjut dengan periksadata.com ini. Yang selanjutnya adalah manfaat website. Manfaat website dari periksadata.com ini sendiri adalah tentu saja ini sangat membantu kita untuk mengetahui email yang biasanya kita sering gunakan itu apakah sudah pernah terjadi kebocoran data sebelumnya di internet atau tidak. Jadi kita bisa melakukan tindakan penjagaan agar data-data kita itu tetap aman dan menambah lagi keamanan kita itu agar eh, data kita itu lebih aman. Selanjutnya itu apa saja yang termasuk data pribadi. Jadi data pribadi itu sendiri itu tentu saja ada biodata diri seperti NIK, nomor induk,
Lalu kayak seperti password, ada username, email kita, dan IP address. Selanjutnya adalah apa saja penyebab terjadinya kebocoran data. Yang pertama adalah ads atau email phishing. Phishing itu sendiri adalah teknik orang untuk mengecoh, di mana penyerang itu mengirim pesan penipuan yang dirancang untuk mengelabui korbannya. Itu dilakukan untuk dapat sebagai penyerang itu bisa mengungkap informasi sensitif dari korban itu sendiri. Jadi contohnya itu ada ads, email, dan banyaknya lagi gitu. Lalu ada malware. Malware sendiri itu adalah bisa dibilang itu seperti software kecil yang berbahaya. Karena malware itu sendiri itu biasanya dia bisa dimuat pada komputer, dan dia itu bisa membuka akses bagi hacker itu untuk mengeksploitasi sistem dan berpotensi untuk sebagai hacker agar bisa memasuki sistem dan mengambil data-data sensitif kita. Lalu selanjutnya adalah HTTP website. Tidak semua dari website itu menggunakan HTTPS, di mana yang kita ketahui website dengan HTTPS itu jauh lebih aman daripada HTTP, karena HTTP itu sangatlah rentan dan mudah diretas datanya, karena dia tidak aman dalam mengenkripsi data dalam website HTTP ini. Yang terakhir itu open port dalam sistem. Jadi open port ini sendiri itu adalah port terbuka yang menunjukkan bahwa server target atau jaringan secara aktif itu menerima koneksi atau datagram dan telah merespon dengan paket yang menunjukkan bahwa ya didengarkan. Jadi open port ini tentu saja bisa menjadi suatu jalan bagi hacker untuk memasuki suatu sistem agar bisa mendapatkan data-data privasi. Lalu ada metode ancaman yang sering digunakan. Yang pertama itu tadi yaitu phishing. Seperti yang saya katakan tadi, phishing itu adalah di mana penyerang mengirim pesan penipuan kepada korban agar bisa mendapatkan data-data privasinya. Dan bagaimana untuk mengatasinya? Ya tentu saja kita sebagai user haruslah berhati-hati dan tidak mudah termakan oleh ads ataupun kayak iklan-iklan atau email dari seseorang yang tidak kita tahu dan mengkliknya gitu, karena ini sangatlah berbahaya. Lalu kita juga bisa menggunakan mungkin seperti software-software untuk menghentikan email phishing itu sebelum dia mencapai email kita sendiri. Lalu ada yang selanjutnya adalah backdoors. Backdoors ini itu adalah di mana hackers itu mengeksploitasi aplikasi perangkat lunak yang tidak terlalu bagus dalam sistemnya. Ditulis bisa dibilang masih memiliki banyak celah atau lubang pada aplikasi lunak itu, perangkat lunak itu. Jadi mudah sekali bagi hackers di mana dia itu dapat meninggalkan celah ya, dan akan mudah untuk masuk langsung dari celah itu untuk untuk mendapatkan data. Hampir sama ini dengan seperti open port itu. Solusinya itu mungkin ya kita jika ingin menggunakan aplikasi ataupun ya aplikasinya bisa dibilang haruslah aman, dan kita harus tahu apakah aplikasi itu terpercaya, dan kalau bisa itu kita selalu up to date aplikasinya. Lalu ada social engineering, di mana social engineering ini itu kita di mana hacker itu membuat titik akses untuk mengeksploitasi
untuk mengajak orang lain ya, untuk data yang banyak kita cari data. Jadi seperti misalnya kayak orang untuk mengklaim itu jika misalnya terlihat bagus untuk jika misalnya ada orang yang menawarkan seperti 10 juta dan kita belum pernah menemui, apakah kita akan eh, memberikan mereka email kita? Tentu saja tidak. Jadi kita harus berhati-hati. Lalu selanjutnya adalah contoh kasus. Contoh kasus yang pertama itu adalah kebocoran data nasabah BRI. Di mana pada tahun 2020 itu data nasabah BRI Live itu bocor dan dijual online. Hal ini diketahui dari akun Twitter, di mana di situ bahwa pada BRI ini terdapat video berdurasi 30 menit tentang sejumlah besar data yang mereka peroleh itu ya dihack sebesar 250 GB. Di mana ini ada berisi seperti KTP, kayak rekaman nasabah, dan ini tentu saja sangatlah berbahaya. Lalu selanjutnya adalah contoh kasus dari kebobolan Lazada, di mana pada tahun 2020, tepatnya 29 Oktober, Lazada itu sebanyak 1,1 juta data pengguna supermarket online Redmart milik Lazada itu telah diretas, di mana ya, seperti Lazada yang menyediakan bahan-bahan seperti pokok makanan dan kebutuhan rumah tangga lainnya, itu terjadi peretasan. Jadi sejumlah informasi pribadi seperti nama, nomor telepon, email, alamat, password, dan nomor kartu kredit pun itu secara ilegal diakses oleh para hacker dan diperjualbelikan secara online. Tentu saja ini sangatlah bahaya karena sangat merugikan bagi para pengguna-pengguna Lazada yang dimana itu nama, nomor telepon, email, dan alamat passwordnya itu terekspos secara online. Lalu adapun itu hukum dari yang terlibat dalam perlindungan data pribadi itu sebenarnya di Indonesia itu kebocoran data pribadi ini rapuh di Indonesia. Tidak hanya itu, ketiadaan regulasi yang mengatur dan melindungi juga dituding menjadi penyebab maraknya pencurian data pribadi ini. Jadi saat ini Indonesia itu sebenarnya belum memiliki undang-undang perlindungan data pribadi. Tetapi bisa dibilang ada beberapa undang-undang dan regulasi itu berbeda-beda yang bisa terkait dengan perlindungan data pribadi ini. Di mana itu yang pertama ada pasal 26 ayat 1 UU 19 2016. Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, pengguna setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Lalu ada juga pasal 30 ayat 3 UU ITE, yaitu setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer atau sistem elektronik dengan cara apapun, dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menyebabkan sistem pengaman. Jadi itu dari dua pasal yang saya dapat ini, maka ini bisa termasuk hukum yang terkait pada perlindungan data pribadi karena ini bisa dibilang termasuk meretas data pribadi orang, di mana pada hacker ini akan dijerat itu penjara paling lama 8 tahun dan denda 800 juta. Baiklah, mungkin segitu saja yang dapat saya jelaskan. Dari ini saya mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.